Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan dari video sebelumnya, yaitu tentang keyframe, dan pada video ini saya akan menjelaskan tentang graph editor. Apa itu graph editor? Yaitu sebuah grafik yang menggambarkan grafik-grafik dari setiap gerakan atau menggambarkan perubahan yang kita lakukan. Baik, langsung saya contohkan objek cube yang sudah ada secara default. Saya akan buat gerakan dari samping kiri itu menggunakan dari panel transform. Di sini saya klik kanan, insert single keyframe, kemudian saya akan rekam pada frame 20. Saya letakkan di frame 20. Kemudian saya gerakkan objek di samping kanan atau ke samping kanan. Kemudian saya klik kanan pada location sumbu X, pilih insert single keyframe. Di sini saya sudah mempunyai dua adegan, yaitu adegan di frame 1 dan adegan yang terekam pada frame 20. Baik, saya akan tentukan end frame-nya terlebih dahulu, yaitu di frame 25. Saya tekan E, saya akan playback seperti ini. Kalau Anda lihat pergerakan dari objek, terlihat sebuah akselerasi, yaitu dari lambat ke cepat dan ke lambat lagi. Nah, ini digambarkan pada graph editor. Saya akan geser terlebih dahulu, dan pada panel timeline saya akan ganti dengan panel graph editor. Nah, seperti ini. Anda bisa mengcustom sudut pandangnya untuk bekerja lebih maksimal. Anda bisa menggunakan scroll untuk zoom in zoom out. Kemudian Anda bisa menggesernya dengan menekan tombol kontrol seperti ini. Nah, ini dengan klik tengah mouse ya, dan tekan tombol kontrol untuk menyesuaikan tampilan dari graph editor. Kemudian pada graph editor ini terlihat garis merah atau garis kurva yang membentuk sebuah grafik, di mana di samping kiri ini terlihat channel X location yang tampil, yaitu sebuah adegan dari sumbu X. Nah, Anda bisa menambah perekaman adegan, misal di sumbu Y atau sumbu Z, maka di samping kiri ini nanti akan bertambah channelnya menyesuaikan dengan sumbunya. Selanjutnya, bagaimana untuk membaca grafik dari sebuah graph editor di sini? Bagian bawah ini merupakan sebuah frame. Di sini frame 1, 2, 3 dan sampai seterusnya. Dan di samping kiri ini merupakan lokasi dari objek. Lokasi dari objek mulai dari angka minus hingga plus sesuai dengan lokasi dari objek. Selanjutnya, pada bagian graph editor di sini mempunyai sebuah titik di mana titik ini merupakan sebuah keyframe yang sebelumnya sudah Anda rekam, dan Anda bisa melakukan perubahan pada graph editor ini. Misalnya, saya akan pindahkan keyframe ini mungkin di frame berapa, 2, 3 atau 4, atau mungkin lokasinya seperti ini. Jadi di graph editor ini Anda bisa menyesuaikan dengan konsep animasi yang Anda buat. Kemudian di samping kanan di sini ada tombol plus, di mana ini properties dari graph editor, dan Anda bisa menentukan secara spesifik di mana titik-titik keyframe yang sudah Anda rekam
Anda bisa tentukan secara spesifik pada panel properties di samping kanan. Misalnya keyframe pertama di sini terlihat terekam pada frame 1 dan posisinya atau nilai value-nya terletak pada -7. Anda bisa merubahnya, mungkin saya akan rubah pada -10. Nah, maka di graph editor akan berubah menyesuaikan dengan angka yang ada di panel properti samping kanan ini. Begitu pula dengan keyframe yang kedua, Anda bisa menentukan secara spesifik di panel properti. Saya akan pindah di lokasi 8 seperti ini. Nah, jika Anda lihat pada bentuk grafik di sini, ini berbentuk kurva. Kemudian pada setiap keyframe di sini mempunyai dua handle kiri dan handle kanan. Anda bisa menyeleksi atau memilih dengan cara klik kanan, dan Anda bisa mengeditnya dengan menekan G untuk grab. Nah, seperti ini. Anda bisa mengeditnya sesuai dengan konsep animasi yang Anda buat. Saya akan edit seperti ini. Kemudian saya playback. Di sini akan terlihat perubahan, di mana pada titik di sini merupakan atau bisa terlihat seperti gerakan antisipasi, dan ketika pada titik di sini terlihat seperti gerakan overlapping. Jadi Anda bisa menyesuaikan dengan konsep animasi yang Anda buat sebelumnya. Kemudian saya akan menambah gerakan lagi pada sumbu Y. Saya akan letakkan di frame 20. Sini saya klik kanan, insert single keyframe, dan saya letakkan frame 30. Kemudian saya geser objeknya pada sumbu Y. Saya klik kanan, insert single keyframe. Nah, pada graph editor di samping kiri ini sudah terlihat ada dua channel, yaitu channel X dan channel Y yang merekam sebuah adegan perpindahan lokasi. Saya akan tentukan end frame-nya terlebih dahulu di 35 seperti ini. Nah, saya akan playback. Di sini sudah terdapat dua grafik dari sumbu X dan sumbu Y. Jadi artinya ketika gerakan objek berakhir pada sumbu X, maka objek tersebut akan bergerak pada sumbu Y sesuai dengan keyframe yang dibuat. Saya akan pindahkan gerakan pada sumbu Y, saya akan geser pada samping seperti ini. Nah, di sini ketika objek masih berjalan pada sumbu X, maka secara perlahan objek tersebut akan bergerak pada sumbu Y seperti itu. Dan saya akan tambahkan gerakan lagi dari sebuah objek ini. Saya akan letakkan pada awal sumbu Y. Tapi di sini saya akan menambahkan gerakan rotasi perputaran pada sumbu Z. Insert single keyframe. Kemudian pada sumbu Z dan di frame 30 saya putar seperti ini dan saya insert single keyframe. Nah, maka akan muncul grafik baru lagi, yaitu pada sumbu Z ditandai warna biru. Saya akan playback seperti ini. Saya akan edit pada sumbu Z.
Misalnya saya akan majukan seperti ini, saya akan playback. Jadi ketika objek tersebut berjalan di sumbu X, maka secara perlahan objek tersebut sudah mulai berotasi pada sumbu Z. Dan ketika objek tersebut masih berjalan pada sumbu X dan berotasi pada sumbu Z, secara berlangsung objek tersebut juga akan berjalan pada sumbu Y. Seperti itu untuk gambaran dari graph editor. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.